Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas Karangbendo kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang terhenti sebelum Ramadan, dan kita lanjutkan lagi pada kesempatan malam hari ini dengan dua pembahasan. Yang pertama pembahasan akidah dan manhaj dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu yang kedua kita akan melihat pembahasan dari at-tadhhib fi adillah ghayah wa takrib yang disusun oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha mengenai dasar-dasar dari fikih Syafi'i. Baik, kita lihat pembahasan kali ini masih melanjutkan tentang masalah iman. Pada kesempatan sebelumnya kita melihat pembahasan Imam Al-Muzani tentang pengertian iman, amal dan sahnya iman. Kali ini dua hal yang dibahas. Yang pertama, orang beriman itu bertingkat-tingkat. Level orang beriman itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Nah, kita lihat dua pembahasan tersebut pada malam hari ini. Monggo dibaca. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertambah dan berkurang. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal mu'minuna fil imani yatafadoluna bisolihi a'malihum mutazayiduna wala yakhrujuna bidzunubi minal imani wala yukaffiruna birukuni maksiatin wala isyanin wala nujibu limuhsinihim aljinana ba'dama aujabalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nashhadu ala musiihim bin nari. Dan orang beriman dalam hal iman itu bertingkat-tingkat, karena amal saleh iman mereka bertambah. Namun dosa tidaklah mengeluarkan mereka dari iman. Juga lantaran dosa besar dan kedurhakaan maksiat tidak membuat mereka menjadi kafir. Tidak dipastikan pula surga bagi mereka yang berbuat baik, kecuali jika ada yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tidaklah dipastikan neraka bagi mereka yang berbuat kejelekan, ahli maksiat. Baik, kita lihat wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Orang beriman dalam hal iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya tinggi, ada yang biasa, ada yang tercampur maksiat, akhirnya imannya berkurang, rendah. Yatafadhalun, jadi bukan satu level. Bisolihil a'mal, dengan amal soleh yang ia perbuat. Ya, dengan amal soleh yang ia itu perbuat. Hum mutazayidun, dengan amal soleh yang ia perbuat, hum mutazayidun, mereka bertambah iman. Berarti karena amal soleh iman itu bertambah. Wala yakhrujuna bidzunubi minal iman, dan tidaklah keluar karena dosa, tidaklah keluar dari keimanan. Wala yukaffiruna birukuni maksiatin, dan tidak jadi kafir gara-gara maksiat atau dosa besar. Wala isyan, atau kedurhakaan. Wala nujibu li muhsinihim aljinana ba'da man aujaba lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala nasyhadu ala musiihim binnar. Kita tidak pastikan pada orang yang berbuat baik dia itu masuk surga.
Kecuali kalau ada orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastikan itu masuk surga. Begitu pula kita tidak pastikan untuk orang yang ahli maksiat. Wala nasyhadu ala musiihim, kepada ahli maksiat kita pastikan dia itu neraka juga tidak bisa. Nah, sekarang kita lihat pembahasan pertama, orang beriman itu bertingkat-tingkat. Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Orang beriman itu bertingkat-tingkat dalam hal iman pada hatinya. Yang paling utama dari orang beriman adalah para rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam. Yang paling rendah dari mereka yang beriman adalah ahli tauhid yang terkotori kubangan maksiat. Taib. Orang beriman itu bertingkat-tingkat dalam hal iman pada hatinya. Jadi kalau disebut dalam hati, berarti kita tidak bisa mengetahui yang satu dan yang lainnya karena ini perkara batin. Yang paling utama, orang beriman yang paling utama itu para rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama dari orang beriman. Yang paling rendah dari mereka yang beriman yaitu yang masih dianggap ahli tauhid. Ingat ya, masih ahli tauhid. Kalau sudah keluar dari tauhid berarti syirik dia, kafir. Ini masih ahli tauhid dan penuh kubangan maksiat, artinya banyak maksiat. Artinya dengan ahli tauhid yang maksiat ini tetap masih masuk dalam golongan orang beriman, namun derajat imannya itu rendah. Keluar dari Islam enggak? Tidak. Kecuali kalau dia lakukan dosa syirik akbar atau dia lakukan dosa kekafiran. Maka bukan lantaran dia itu berbuat maksiat meskipun itu dosa besar membuat imannya itu batal, tidak. Ya, ini tidak membuat imannya itu batal. Terus pernyataan Imam Al-Muzani. Pernyataan Imam Al-Muzani rahimahullah, dan orang beriman dalam hal iman itu bertingkat-tingkat adalah bantahan untuk kalangan Murji'ah yang menyatakan iman itu satu bagian, dan Murji'ah menyatakan pula bahwa ahli iman berada dalam satu derajat. Nah, Murji'ah punya dua pemahaman. Iman itu satu bagian. Nanti lengkapnya ada di pembahasan berikutnya. Iman satu bagian. Yang kedua, ahli iman derajatnya sama, levelnya sama. Levelnya sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq itu sama dengan kita-kita. Jadi gimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq sama dengan kita. Walaupun dia itu sahabat yang mulia, kayak Rasul bilang bagaimana, kayak tetap dari segi keimanan menurut Murji'ah itu satu level dengan yang lainnya. Iman itu satu bagian. Ya, iman itu satu bagian. Nanti yang nampak jelas ini kalau kita bahas iman satu bagian, ini kalau pemahaman Khawarij. Iman itu satu bagian. Jadi kalau iman ini lepas, artinya ada cacat, maka iman dianggap nggak ada. Bukan iman itu bercabang-cabang, bukan, berbagian-bagian, bukan. Kalau iman itu berbagian-bagian berarti ya seperti keyakinan Ahlussunnah berbagian-bagian, satu bagian lepas, yang lain masih ada, maka tidak masalah. Kecuali yang lepas di situ adalah yang membatalkan Islam. Dia misalnya ini pelaku iman, orang beriman ini, ya, sholat dilakukan, puasa dikerjakan, bahkan sholat sunnah rutin, puasa sunnah rutin, namun masih punya maksiat. Ya, dia masih punya maksiat. Maksiat yang ada ini ya tidak mencacati iman yang lainnya. Iman-iman yang lainnya tidak batal. Beda kalau Khawarij nanti ya. Khawarij itu punya pemahaman kalau satu bagian itu lepas ya, dia pakai bagian dia, maka iman itu cacat, maka seluruh iman itu hilang. Jadi dua pemahaman ini nanti yang akan membedakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan keyakinan Murji'ah dan keyakinan Khawarij.
Kalau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dua hal. Tentang masalah iman tadi, satu, iman itu bukan satu bagian, berbagian-bagian. Yang kedua, iman bukan satu level. Ahli iman bukan satu level. Ada orang yang derajat imannya tinggi, ada orang yang derajat imannya itu biasa. Nah, dua hal ini jika dipahami benar maka akan lepas dari pemahaman beberapa golongan yang lainnya yang tadi kita sebut, Murji'ah dan Khawarij. Terus ayat yang mendukung akidah Ahlussunnah. Ayat yang mendukung akidah Ahlussunnah bahwa orang beriman itu bertingkat-tingkat, di antaranya adalah firman Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina tafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bi khairati bi idnillahi dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka adalah ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, sekarang kita lihat surah Fatir ayat 32. Dalam ayat ini disebutkan orang mukmin dibagi menjadi tiga, atau hamba Allah itu dibagi menjadi tiga. Dari tingkatan paling rendah, zalimun li nafsi, yang menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid, golongan pertengahan. Muqtasid, golongan pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, yang terdepan dalam kebaikan. Ada tiga ya, zalim yang pertama, yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiq bil khairat. Yang pertama zalim itu berarti orang beriman atau ahli tauhid yang tercampuri maksiat. Dia menzolimi dirinya sendiri. Saya ulang, yang zalim itu ahli tauhid namun tercampuri apa? Maksiat. Terus yang kedua muqtasid. Muqtasid ini golongan pertengahan tadi, yaitu yang sekadar memenuhi wajib lalu meninggalkan yang haram. Ingat ya, sekadar memenuhi wajib dan meninggalkan yang haram. Terus yang ketiga, yang memenuhi wajib dan sunnah, sabiq bil khairat, yang terdepan dalam kebaikan ya, memenuhi wajib dan sunnah serta meninggalkan yang haram dan makruh.
serta meninggalkan yang haram dan makruh. Coba diulang tadi, zalim apa zalim? Ahli tauhid yang tercampur maksiat. Terus muqtasid yang sekadar penuhi wajib dan meninggalkan yang haram. Sunnahnya kurang, makruh masih dikerjakan. Terus yang ketiga, sabiq bil khairat. Apa? Dia memenuhi yang wajib, sunnah, lalu meninggalkan yang haram dan makruh. Berarti mana yang paling utama? Sabiqum bil khairat. Pembagian ini saja sudah menunjukkan orang beriman itu bertingkat-tingkat. Karena ada yang zalim, di atasnya lagi muqtasid, di atasnya lagi sabiqum bil khairat. Itu pembagian. Ada yang imannya lebih tinggi karena dia tambah lagi dengan yang wajib dan tinggalkan yang haram. Maksudnya dia tinggalkan. Lebih tinggi lagi dia penuhi yang wajib plus sunnah, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh. Ya, itu jadi dalil tadi apa? Orang beriman itu bertingkat-tingkat. Wong jenengan lihat saja dalam satu kos-kosan aja, coba lihat. Beda kamar kayak gini dapati nggak? Dapati nggak? Dapati. Mau keluar lagi lebih luas lagi manusia. Wong satu rumah saja masih dapat kayak begini. Ada yang zalim, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairat. Satu rumah itu. Masa mau disebut orang beriman itu satu level saja? Wong satu rumah saja beda-beda. Ada yang bapaknya rajin, anaknya malas. Sebaliknya ada anaknya rajin ke masjid, bapaknya yang malas. Ya, ada yang semuanya malas juga. Satu rumah. Itu baru satu rumah itu. Belum lebih luas lagi dari itu. Terus dalil yang lainnya lagi yang menunjukkan orang beriman itu bertingkat-tingkat. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian setelah itu lagi. Generasiku, beri keterangan, itu generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu lagi, yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu lagi tabi'ut tabi'in. Berarti 3 generasi. Sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in. Kalau dikatakan sebaik-baik generasi itu adalah sebaik-baik umat itu adalah generasiku, berarti derajat iman para sahabat lebih utama daripada tabi'in, lebih utama daripada tabi'ut tabi'in. Itu dilihat dari sisi generasi. Ya, generasinya. Kalau kalimatnya itu tadi summaladzina yalunahum, berarti generasi setelah itu lebih rusak lagi. Berarti dari sisi orang, kalau kita bicarakan dalam hadis ini, berarti dari sisi generasi ada yang imannya baik, ya setelah itu makin kurang. Makin rusak lagi kalau sampai zaman milenial. Ya kan? Nggak ada tuh sahabat tuh selfie untuk amal soleh, itu nggak ada dulu. Pamer gitu. Oh kamu lukis saya dulu ya. Ini saya lagi depan Ka'bah ini. Nggak ada kamera kan? Ya lihat zaman ini coba. Kayak gitu. Wah, bukan amal soleh saja, maksiat saja dipamer kok. Ya, maksiat saja masuk story kok di situ. Lagi jalan dengan pacarnya saya masukin, coba lihat. Maksiatnya dipamerin itu. Kalau dulu sifat malu tinggi. Berarti yang dulu generasi dulu, berarti orang-orangnya dulu, ya, orang-orangnya sama tingkatan keimanannya lebih tinggi daripada generasi setelahnya, daripada generasi setelahnya lagi. Ini hadis ini yang menunjukkan. Berarti jadi pendukung dalil juga orang beriman itu bertingkat-tingkat.
Berarti kalau sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, sebaik-baik umat itu adalah generasiku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang lebih bagus untuk dicontoh generasinya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat, bukan orang belakangan. Karena Rasulullah SAW sudah mentazkiyah, merekomendasikan, ya, menyatakan itu generasi terbaik. Itu rekomendasi Nabi. Maka kalau mau dibandingkan dengan zaman belakangan ini, nggak bisa, pemahamannya jauh. Maka kalau mau beragama, pakai pemahaman generasi terbaik. Jangan pakai generasi belakangan. Generasi belakangan itu tercampur, syiriknya itu samar-samar, bid'ahnya itu banyak. Kalau generasi dulu murni, tauhidnya masih murni, mereka benar-benar jaga. Hal-hal yang syirik-syirik itu mereka cegah, yang bid'ah-bid'ah mereka itu tinggalkan. Masih murni ajarannya. Terus Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, manusia itu bertingkat-tingkat dalam hal iman dan ketakwaan. Dalam hal kewalian manusia bertingkat-tingkat karena keimanan dan ketakwaan. Begitu pula dalam kekafiran dan kemunafikan bertingkat-tingkat. Nah lihat, dalam hal iman dan ketakwaan bertingkat-tingkat orangnya. Ada imannya tinggi, ketakwaannya tinggi, ada yang biasa. Terus dari hal ini iman dan takwa bertingkat-tingkat, berarti kewalian dari sisi wali Allahnya bertingkat-tingkat. Kalau mau dilihat di sini, zalim, muqtasid, sabiq bil khairat, berarti wali Allah yang paling tinggi derajatnya yang sabiq bil khairat. Yang tadi wajib dipenuhi, sunnah dipenuhi, haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Nah, kewaliannya lebih tinggi. Jadi mana wali Allah yang paling tinggi? Yaitu jalankan wajib, jalankan sunnah, tinggalkan haram, tinggalkan makruh. Nah, di bawahnya ada wali Allah yang pertengahan, namanya muqtasid. Apa itu? Yaitu yang cuma memenuhi yang wajib saja dan meninggalkan yang haram, sunnahnya kurang. Yang makruh juga masih dikerjakan. Dia masih golongan wali Allah itu. Namun masuk wali Allah yang muqtasid. Terus yang ketiga itu ada zalim. Kalau zalim nggak masuk golongan wali lagi. Zalimnya sudah zalim, sudah di luar dari wali Allah. Ya. Lawan dari wali Allah apa berarti? Wali syaitan. Dia masuk golongan wali syaitan. Karena lebih dekat pada syaitan. Ya, zalim masuk situ. Maka nanti yang masuk wali Allah itu yang sabiq bil khairat dan muqtasid. Kalau yang paling tinggi wali Allah yang sabiq bil khairat tadi. Nah, ini pembagian yang seperti ini disebutnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Nah, sekarang pembahasan kedua, iman itu bertambah karena amal. Iman itu bertambah karena amal saleh. Inilah yang diyakini oleh salafus saleh bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dalilnya diantaranya adalah firman Allah, liyasdadu imanan ma imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran surah Al-Fat ayat 4. Liyasdadu imanan ma imanihim, supaya keimanan mereka bertambah. Berarti iman tambah. Terus yang kedua, walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Quran surah Muhammad ayat 17. Walladzina tadau, dan mereka yang dapat petunjuk, zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk, berarti imannya ditambah. Wa atahum taqwahum, dan akan memberikan balasan ketakwaan kepada mereka. Jadi imannya ditambah, petunjuknya tambah, berarti iman bertambah, ketakwaannya bertambah, berarti iman juga bertambah. Jadi dalil juga iman itu bisa bertambah. Terus wasdadal ladzina amanu imanan, dan supaya mereka
supaya orang yang beriman bertambah imannya. Wa yasdadal ladzina amanu imana, dan supaya orang beriman itu bisa bertambah imannya. Nah, ini jadi dalil semua menunjukkan yasdad berarti bertambah. Para ulama katakan kalau ada dalil yang menyatakan bertambah, maka tentu dari pemahaman ini kita dapat katakan ada juga pemahaman iman itu berkurang. Maka cukup pakai dalil bertambahnya iman, berarti ada juga berkurangnya iman. Karena dikatakan bertambah berarti dari berkurang dulu. Terus ada hadis lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Juga hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla, famarra 'ala an-nisa'i, faqala, ya ma'syarun nisa'i tasaddaqna fa inni uritu kunna aktsara ahli an-nari." Fakulna, "Wa bima ya Rasulullah?" Wa bima ya Rasulullah qala tukthirna la'na wa takfurna al-asira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lil lubbi ar-rujuli ahazimi min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah? Qala alaysa sahadatu al-mar'ati mithla nisfi sahadati rajuli? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani aqliha. Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri ke tanah lapang. Lantas beliau melewati para wanita. Beliau bersabda, "Wahai para wanita, bersedekahlah karena aku sungguh melihat bahwa kalian itu yang paling banyak penghuni neraka." Para wanita bertanya, "Kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena kalian banyak melaknat dan seringnya mendurhakai suami. Aku tidak pernah melihat yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan akal laki yang kokoh daripada salah seorang dari kalian, kaum wanita." Para wanita bertanya, "Apa maksud kurang agama dan kurang akal pada diri kami wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita itu separuh dari persaksian pria?" Para wanita menjawab, "Benar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pula, "Itulah tanda kurangnya akal. Bukankah pula ketika wanita itu haid, ia tidak menjalankan sholat dan puasa?" Para wanita menjawab, "Benar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Itulah tanda kurangnya agama." Nah, sekarang kita lihat dalil lagi yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman. Kalau di sini dalil yang menunjukkan berkurangnya iman. Pada Idul Adha atau Idul Fitri, jadi kebiasaan Rasulullah SAW sholat di tanah lapang lebih afdal karena ini praktek dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan syarat. Artinya kalau ada yang tetap melaksanakan sholat di masjid boleh, ya, dan bukan menunjukkan tidak sahnya sholat Id atau Idul Fitri atau Idul Adha tadi. Lantas beliau melewati para wanita. Karena kebiasaan Nabi SAW kalau sholat Id, beliau khususkan ada khutbah yang ditujukan pada para wanita. Beliau bersabda, "Wahai para wanita, bersedekahlah, tasaddaqna. Karena aku sungguh melihat bahwa kalian itu yang paling banyak menghuni neraka. Tasaddaqna fa inni uritu kunna aktsara ahlin nar." Fakulna, "Wa bima ya Rasulullah?" Para wanita ketika itu jawab, "Kenapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jawab, "Tuksirnal la'na wa takfurnal ashira ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin adhaba li lubbi rajul hazimi min ihdakunna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebabnya. Karena kalian banyak melaknat, banyak mencaci, dan seringnya mendurhakai suami. Artinya tidak bersyukur pada pemberian
suami. Aku tidak pernah melihat yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan akal lelaki yang kokoh daripada salah seorang kalian. Yaitu bisa mengalahkan laki-laki yang badannya kokoh, ya, akalnya lebih sempurna, cuma wanita saja. Kemudian para wanita bertanya, apa maksud kurang agama kalau begitu, dan kurang akal pada diri kami itu apa? Maka Nabi SAW itu jawab, bukankah persaksian seorang wanita itu separuh dari persaksian pria? Saksi kalau mau ditampilkan, misalnya ada saksi dari perzinaan, itu butuh 4 orang saksi. Kalau dalam bentuk seperti ini nggak bisa pakai perempuan. Walaupun mungkin jadikan perempuan 8 gitu, nggak bisa. Ini contoh. Ya, perempuan kalah di sini. Dalam yang lainnya lagi perempuan mesti 2 kali. Nah di sini dikatakan lagi para wanita jawab benar. Rasulullah SAW mengatakan pula, itulah tanda kurangnya akal. Bukankah pula ketika wanita itu haid, ia tidak menjalankan sholat dan tidak menjalankan puasa? Para wanita jawab benar. Rasulullah SAW mengatakan lagi, itulah fadzalika min nuqsani diniha. Itulah tanda kurangnya agama wanita. Nah, kalimat itulah tanda kurangnya agama yang terakhir tadi, fadzalika min nuqsani diniha. Kalau di sini sebut kurangnya agama, berarti iman itu bisa berkurang. Lawan dari berkurang berarti iman itu bisa bertambah. Jadi itu jadi dalil iman memang ada yang berkurang dan iman juga itu ada yang bertambah. Nah, sekarang selesai, nanti sisa 1 bagian lagi yang belum kita bahas tentang bagaimana memastikan seorang masuk surga atau seorang itu masuk neraka. Ataukah bisa karena dosa besar, apakah bisa membuat orang itu masuk neraka, kekal di dalamnya ataukah tidak? Insyaallah pada pertemuan pekan depan. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.